Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini, beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah, gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus, namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak, bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak, Dewa Warman, bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha, pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenaro, membangun namanya kerajaan Singasari, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa, bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta Sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Andi-Andi Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti timun. Sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silakan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia. Bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa?
Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan, nggak perlu mengambil Hizbut Tahrir dari Filistin, nggak perlu. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin, itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Kita ini punya, dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Oh, iya, daging nggak laku. Baru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Yai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari. Maka jangan emosi kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak nak, enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Aku enggak suka, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Kenapa kamu ribut? Nah ini kita menjadi bangsa besar, makanya bangsa ini semuanya ada. Gak usah ribut. Kita dari segala sisi maju. Dari kalimat-kalimat yang kita punya, ini maju. Ya, di Arab sana orang tidur disebut naum, di Inggris disebut sleep. Di sini Bondowoso ada yang disebut sare, ada yang disebut tilem, ada yang disebut bobo. Ketedung, oh, ada tedung, ada yang namanya tedung. Nah, di bawahnya itu udah macem-macem pangkatnya, ada micek, ada batang. Lengkap, kita punya segalanya. Makanya, dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana, sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panuko nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panuko tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara
Budura yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panukuh. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman bangun Borobudur. Bukan, Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunannya. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Lah akhirnya berdiri Candi Buddha, nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu, si Panukuh itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panukuh, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 01, 02 jangan diteruskan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur nggak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga, namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada Banser jaga gereja, jangan salah paham, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa. Nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh. Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bedak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan uang, bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi, yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia. Lu sekarang apa? Ayo, ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus, foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso, printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali. Dari awal kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain. Nah, ketemu semua. 20 tahun yang lalu saya mau lihat Afrika, itu saja mesti nunggu flora dan fauna. Kalau nggak ada flora dan fauna, kita nggak lihat Afrika. Seharian kita nunggu TVRI, nanti malam flora dan fauna. Mau lihat Afrika, baru lihat gajah Afrika. Sekarang orang nggak perlu nunggu, yang penting punya handphone. Ini aja nyawamu sekarang. Ini dengan sambil tidur kita bisa pergi ke Afrika, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar di sini.
Ini duniamu nak, dunia milenial, dunia yang terlihat tidak butuh siapapun. Maka saya harus mengingatkan kamu bahwa ada masa lalu yang harus kamu ingat, biar kamu tidak menjadi bangsa yang terpisah, jadi manusia yang terpisah dari masa lalu. Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal, dan Islam mengajarkan itu agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu, dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong, karena mereka taunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai.